Saya menyampaikan suara selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita boleh beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah penggembalaan, ibadah doa dan penyembahan saudara sekalian, di mana dalam kesempatan ini kita kembali akan bersekutu dengan Tuhan untuk merasakan aliran kasih Tuhan dalam penyembahan kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua yang beribadah, baik yang dalam gedung gereja saat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun asal saudara saat ini. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, selamat sore, selamat beribadah, dan selamat kita boleh menikmati akan hadirat Tuhan saudara sekalian. Saatnya tiba kita akan memulaikan ibadah ini, mendengar firman Tuhan, dan sebentar kita akan lanjut dalam doa dan penyembahan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kembali kita menyanyikan lagu ini, masuk dalam doa, memulaikan ibadah kita. Sambil angkat tangan kita. Engkau Allah, ku yang ku puja. Engkau Allah, ku yang ku tinggikan. Sebab kebaikan dan kemurahan-Mu sekali lagi, Engkau Allah yang kupuja. Engkau Allah, ku yang kupuja. Engkau Allah, ku yang kutinggikan. Sebab kebaikan dan kemurahan-Mu kekal sampai selama. Katakan, segala puji hormat dipersembahkan kepada Tuhan pada sore hari ini atas segala kasih anugerah kemurahan-Mu dalam hidup kami, kembali membawa kami dan memungkinkan kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah penggembalaan pada sore hari ini Tuhan. Ibadah di mana kami kembali akan bersekutu dengan Tuhan, merasakan hadirat-Mu, merasakan aliran kasih-Mu dalam penyembahan kami pada sore hari ini. Untuk itu tiliklah setiap pribadi kami yang akan beribadah kepadamu. Kami merindukan Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Berbagai hal yang mungkin kami hadapi dalam diri kami, tetapi dengan kami mengalami aliran kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami, kami akan tetap kuat, kami akan tetap mampu, hati kami tetap berkobar-kobar, dan roh kami tetap menyala-nyala sampai pada garis akhir Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami beribadah kepadamu sore hari ini. Layakkanlah kami untuk kami bisa menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih dan menyerahkan jalannya ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir, mulai dari mendengar firman Tuhan sampai pada doa dan penyembahan. Biarlah Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Hadirat-Mu kami boleh alami dalam ibadah ini, sehingga kami tidak beribadah dalam satu kebiasaan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kami dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Membawa dalam tangan-Mu jika masih ada saudara-saudara kami menuju ke tempat ini, menuju ke rumah Tuhan di tempat ini untuk beribadah. Tuhan, tolong mereka tibakan dengan segala selamat. Bersama-sama Tuhan kami boleh menyembah, mengagungkan Engkau. Bahkan berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun mereka saat ini mengikuti ibadah ini. Apapun tempatnya mereka pakai saat ini beribadah, Tuhan jaga dan lindungi. Dan Tuhan, Engkau tetap ada di tengah-tengah mereka. Dan juga Tuhan membawa dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan,
kiranya Engkau tolong mereka supaya mereka dapat memberikan hormat dan takut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hadirat Tuhan yang sama yang kami alami di sini, mereka juga alami di tempat mereka beribadah pada saat ini. Menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya. Semua sarana yang kami pakai beribadah saat ini, mulai dari penerangan listrik, sound system, HP, televisi, laptop, semua Tuhan, jaringan internet Tuhan tolong sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati sehingga kami dapat menikmati ibadah ini dengan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami datang kepada Tuhan, kami akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Biar firman ini akan menjadi suatu berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan mendorong kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Segala gangguan setan, iblis, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan hendak mengganggu, menghalangi kami, menggoda, merintangi kami saat kami beribadah kepada Tuhan. Sehati kami undang nama-Mu, segala setan, iblis, roh jahat. Dengan segala kekuatan itu kami usir, kami tengking dalam nama Yesus. Pergi dan tinggalkan tempat ini. Tinggalkan kami, darah Yesus yang berkuasa di tengah-tengah kami. Kami memulaikan ibadah kami sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Sekali lagi saudara, saya menyampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat beribadah kepada kita semua, baik yang ada di sini maupun saudara-saudara yang beribadah secara online pada saat ini. Dan mari saudara sekalian, ini adalah doa dan penyembahan. Dan mari saudara, sebelum kita datang kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan, kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan. Kita masih berada pada Injil Lukas pasal yang ke-8 saudara sekalian, yaitu saudara Injil Lukas pasal yang ke-8, yaitu pada ayat yang ke-46 saudara ya, ayat yang ke-46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari dalam diriku. Kembali saya menjelaskan ini saudara kepada kita semua, bahwa perempuan ini setelah mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubah, ya, dia mengalami satu mujizat, yaitu saudara ya, Yesus sendiri ya mempertanyakan siapa yang menjamah aku. Ya, berarti saudara ya, saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat rahasia, saudara, sangat rahasia bagi orang yang ada pada saat itu. Ya saudara ya, saya katakan saudara ya, mujizat terjadi dalam kehidupan ya perempuan ini. Saya katakan satu rahasia. Ya, tidak semua bisa tahu. Terkadang dalam kehidupan kita rindu mujizat, kita ingin diberkati, kita ingin ditolong Tuhan, tetapi kita tidak tahu saudara ya, bagaimana caranya supaya mujizat itu datang, supaya pertolongan itu datang saudara ya. Sebab pertolongan Tuhan datang saudara ya, saya katakan adalah ya ada ya ada peluang atau ada yang seperti air ada selangnya begitu saudara ya. Ya, jadi terkadang kita begitu saudara, mau menanti pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan bagaimana? Ya saudara ya. Dan kita pikir kita datang kepada Tuhan, tetapi saudara ya, saya katakan saudara ya, tidak semua. Saya katakan tadi kita melihat di sini dengan Yesus berkata siapa yang menjamah aku saudara ya, pada ayat sebelumnya saudara ya, pada ayat yang pada ayat yang ke saudara 45 ayat 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Jadi begitu banyak orang yang mengerumuni, ya saudara ya, tetapi tidak semua bisa mencapai mujizat. Tidak semua bisa mengalami mujizat. Ayo saudara ya, kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, satu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ya, bahwa untuk mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, ayo kita perhatikan perempuan ini. Ya, perempuan ini sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak mau menyerah. Ya, dalam situasi dan kondisi apapun saudara ya.
saudara sekalian, tentang datang kepada Tuhan, ya dia tidak mau terhalang oleh halangan-halangan yang tertentu, saudara ya. Terkadang halangan itu sebenarnya bisa kita tembusi, ya, tetapi karena, saudara ya, terkadang karena kita menyerah kepada masalah itu. Ya, berikan contoh seperti ini, penyakit. Ya, penyakit, saudara ya. Penyakit saudara, seringkali ya penyakit. Tetapi saudara, selagi kita bisa saudara ya, bisa berusaha, ayo. Ya, terkadang saudara ya, saya juga dalam pelayanan terkadang ya mau melayani ada penyakit, saudara ya, tetapi saya tidak mau menyerah. Terkadang saudara, dalam kehidupan kita begitu mudahnya kita menyerah tentang sesuatu, saudara ya. Ya, yang sebenarnya masih bisa. Ya, saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Wijaya dengan seorang muridnya hari Minggu pagi. Dia menelpon, saudara ya, gurunya, dan dia mengatakan, saya sakit. Ditanya, sakit apa kamu? Kaki saya sakit, tidak bisa berdiri. Nah, dia katakan, tapi kamu bisa bicara? Ya bisa. Suruh jemaat bawa kursi, kau duduk dan khotbah. Ya. Dan saudara, dia lakukan, saudara. Habis khotbah, mujizat terjadi. Dia jalan lagi, saudara. Nah ini, terkadang saudara, dalam kehidupan kita, karena kita menyerah pada satu keadaan, mengikuti kelemahan itu, akhirnya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan kita tidak akan alami. Tetapi kita melihat perempuan ini, saudara ya. Ya, saya sudah banyak menjelaskan bahwa perempuan ini dilihat dari penyakitnya. Ini bukan penyakit yang saya katakan penyakit biasa. Penyakit yang telah menguras kekuatan fisik. Ya, menguras fisiknya perempuan ini, saudara ya. Sehingga kalau dikatakan masih bisa berjalan untuk datang kepada Tuhan, apalagi, saudara ya, menembusi kerumunan orang banyak. Nah, saudara ya, ini adalah satu perjuangan. Ya, perjuangan yang ditandai dengan yakin percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sebab terkadang, saudara ya, karena kita ragu dengan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan mampu menguatkan kita, mampu menolong kita. Ya, begitulah, saudara ya. Sampai akhirnya, saudara ya, masalah itu, saudara ya, tetap menekan kehidupan kita. Masalah itu tetap menekan kita, saudara, karena kita tidak mau. Ya, kita tidak mau, saudara. Kita menyerah. Sekali lagi saya katakan bahwa perempuan ini tidak mau menyerah. Ya, saudara ya, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan yang begitu tinggi ada dalam dirinya, saudara. Ya, dan dia tidak mau terhalang hanya karena ya nanti orang mungkin sikut atau bagaimana, saudara ya, lalu jatuh. Ya, menembusi kerumunan, wah jangan, saudara ya, karena ya tahu diri bahwa saya tidak mampu, dan memang tidak mampu, saudara ya. Tetapi apakah kita tidak yakin bahwa Tuhan mampu memberikan kita kekuatan? Di saat kita bertindak, di saat kita melakukan sesuatu, saudara ya, apalagi maju mendekati Tuhan, saudara ya, di sini. Mendekati Tuhan bukanlah satu perjuangan yang mulus, saudara. Biarpun kita tidak sakit seperti perempuan ini, berbagai hal akan menghalangi kita supaya jangan ada kemajuan. Jangan ada kemajuan tentang namanya mendekati Tuhan, saudara. Sehingga berbagai hal ya iblis sengaja datangkan supaya jangan kita mendekati Tuhan. Apalagi mendekati Tuhan sampai menjamah jumbai jubah. Saya katakan, saudara ya, ini satu tekad yang saya katakan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab dari kesekian orang yang datang kepada Tuhan, belum tentu ada kerinduan mau menjamah jumbai jubah. Dari kesekian orang yang dikatakan sudah beribadah melayani Tuhan, ya, belum tentu mereka tahu, saudara ya, bahwa ya dalam menjamah jumbai jubah itu ada mujizat. Dalam menjamah jumbai jubah itu ada mujizat, saudara ya. Dan saya katakan, menjamah jumbai jubah yang saya sudah ulang-ulang kepada jemaat, ini berbicara tentang namanya ketaatan penuh kita kepada Tuhan.
Ayo hari-hari ini terkadang ya kedatangan kita kepada Tuhan seperti orang banyak. Ya begitulah kita datang saudara. Tetapi tidak ada sesuatu yang muncul dari diri kita. Bahwa kita rindu, kita ingin saudara. Kita punya apa namanya saudara. Kita mengincar jumbai jubah. Ya, jumbai jubah ini saudara saya sudah menjelaskan. Ini berbicara tentang namanya ketaatan. Jadi sebelum kita mengincar yang lain, mungkin kita mengincar supaya kita bisa diberkati, kita mengincar supaya kita begini dan begitu, silakan. Tetapi sebelum itu sebenarnya, biarpun itu tidak kita mungkin terlalu nekat, saudara. Suatu saat Tuhan sudah melakukan secara ajaib dalam diri kita. Jika kita sudah sampai pada persoalan menjamah jumbai jubah ini. Ya, yaitu berbicara tentang ketaatan penuh kita. Ketaatan penuh kita dalam pengaruh Roh Kudus. Ya, sebab namanya ketaatan. Ya, kalau belum dalam pengaruh Roh Kudus, ya ketaatan itu ya akan menjadi satu ketaatan yang tidak sepenuhnya saudara. Ulang berulang saya katakan seperti ketaatan Raja Saul kepada Tuhan. Separuh taat, separuh tidak. Dan orang semacam ini saudara, bukan berkat. Ya, tidak ada saudara, tidak ada ya janji bahwa Tuhan akan memberkati Raja Saul lagi saudara. Selagi dia tidak ya meningkat dalam ketaatan saat itu. Tapi saya mau katakan saudara, mau meningkat bagaimana lagi dalam ketaatan saudara? Seorang yang sudah ditinggalkan Roh Kudus, ya, seorang yang sudah kering tentang Roh Kudus, seorang yang sudah tidak peka terhadap Roh Kudus, mau meningkat bagaimana taat kepada Tuhan saudara? Tak mungkin. Siapa hanya Roh Kudus yang akan menolong kita. Hanya Roh Kudus yang akan memberikan kita satu kemampuan untuk kita bisa taat. Ya, untuk kita bisa taat saudara. Ya, sekali lagi saya katakan saudara, menjamah jumbai jubah ini sama dengan ketaatan. Dan hanya dalam menjamah jumbai jubah ada mujizat. Hanya dalam ketaatan ada mujizat. Jangan pernah saudara merindukan mujizat tanpa ketaatan. Ya, saya katakan tadi saudara, seperti saudara rindukan air mau datang, tidak ada selangnya. Ya. Apa saudara? Tidak ada. Ya saudara. Untuk itu mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di hari-hari ini saudara, saya katakan kita mau memperhatikan di dalam kehidupan kita saudara. Sebab saya katakan tadi, ya jarang orang saudara mengincar persoalan ini sebagai orang beribadah kepada Tuhan. Yang kita incar, bagaimana kita sudah akan jadi orang diberkati. Tetapi mau diberkati bagaimana? Bagaimana saudara Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib? Ajaib apa saudara? Ya, sebab kita melihat perempuan ini, dia memiliki suatu iman percaya bahwa asalkan kujama jumbai jubahnya. Asalkan, nah artinya saudara ya, tidak usah yang lain, itu saja. Asalkan kujama jumbai jubahnya, mujizat pasti terjadi. Saya ingin tekankan malam ini tentang itu. Ya, untuk kita sekarang, asalkan kita bisa taat dalam pengaruh Roh Kudus, masa mujizat tidak ada? Masa pertolongan Tuhan tidak nyata? Nah saudara, ayo. Berapa jauh kita sudah ya memacu ketaatan dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Sejauh itulah nanti kuasa dan kekuatan dari dalam dirinya Tuhan akan dialirkan. Ya, kuasa dan kekuatan melakukan segala sesuatu yang ajaib. Ya, sebab kuasa dan kekuatan ini saudara adalah pembawa mujizat. Ya, pembawa mujizat saudara ya. Apapun saudara yang kita hadapi saudara ya. Mungkin
Ya, saya katakan saudara, seperti perempuan ini, saya sudah menjelaskan beberapa saat yang lalu bahwa kita melihat perempuan ini semakin buruk, semakin buruk. Dari tahun ke tahun, dari tahun pertama dia mengalami, tahun kedua semakin buruk, tahun ketiga sampai saudara ya, 12 tahun. Sampai 12 tahun saudara. Dia sampai pada puncak yang sudah sangat buruk. Ya, sudah sangat buruk saudara. Entah apa yang buruk dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin tidak penyakit seperti perempuan ini. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain. Tetapi satu hal yang dipertanyakan, percayakah kita bahwa di saat kuasa dan kekuatan mengalir dari dalam dirinya Tuhan itu masuk dalam kita? Ya. Percayakah kita bahwa kuasa dan kekuatan yang keluar dari dalam dirinya Tuhan mampu menghentikan yang buruk itu? Mampu mengubah yang buruk itu bisa menjadi baik. Ya saudara. Dan saudara, jika kita punya iman, ayo. Jangan hanya iman, tetapi mari kita bertindak menjamah jumbai-jumbai ini. Ayo kita memacu hidup kita di tengah-tengah ibadah pelayanan saudara ya. Ya, saudara sekalian, untuk kita bisa menjadi orang yang taat. Sebab ya, jumbai-jubah ini, sekali lagi saya katakan, ini berbicara tentang ketaatan saudara, tentang ketaatan. Coba diulang lagi, dibaca ayat ini saudara ya. Kita kembali lagi membaca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-15 ayat 37 mulai. Bilangan pasal yang ke-15. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Terus, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dengan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi berbicara jumbai-jubah, ini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan saudara, yaitu ketaatan dalam pengaruh Roh Kudus. Ya. Sebab saudara, saya katakan tanpa pengaruh Roh Kudus, ya saudara ya, kita tidak akan mampu taat. Dan mungkin kita paksakan taat, tetapi bukan taat yang membawa, ya, kita tidak bisa, ketaatan yang belum bisa membuahkan mujizat. Malah saudara ya, seperti Saul, Raja Saul saudara ya. Raja Saul yang telah ditinggalkan oleh Roh Kudus, kata ayat saudara ya. Dan kemudian dengan Roh Kudus meninggalkan Saul, semakin ketidaktaatan itu membengkak dalam dirinya. Ada saja yang dia tidak taati. Bukan ketidaktaatan itu semakin berkurang, tetapi saya katakan tadi, saya istilahkan semakin membengkak, semakin membesar. Dan akhirnya ketidaktaatan ini membuat Tuhan membuang dia. Tuhan lepaskan saya. Dan begitu seorang itu dilepaskan oleh Tuhan, tidak akan baik, sebab dia akan jatuh di tangan iblis. Dia akan jatuh di tangan setan saya. Seperti Raja Saul. Sampai ujung garis akhir perjalanan hidupnya di dunia, betul-betul berada di tangan setan. Nah coba saya. Ya. Besok dia sudah mau mati malam itu. Dia pergi kepada orang petenung saudara ya. Ya. Petenung itu saudara ya, orang Toraja bilang topatiro-tiro. Ya. Pemanggil arwah. Nah coba bayangkan saudara. Masa kita mau katakan masih di tangan Tuhan orang sudah seperti ini? Sudah jelas sudah berada di tangan setan. Jadi satu saat saudara ya, mungkin kita pikir sekarang belum. Tetapi satu saat kalau kita sudah lepas dari tangan Tuhan dan kita sudah berada di tangan setan, setan akan mempermainkan dalam segala bentuk yang betul-betul mengerikan. Olehnya itu saudara, ayo kita waspada dalam diri kita.
Satu-satunya jalan sekarang ini saudara, sebagai orang yang beribadah melayani Tuhan, mari kita semakin seperti perempuan ini. Sekalipun kita melihat banyak yang buruk, mungkin anak kita buruk, suami kita buruk, istri kita buruk, apapun yang buruk, ekonomi kita buruk dan sebagainya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa saudara ya. Sebab ini bukan persoalan lagi buat kita di saat kita sudah mau datang kepada Tuhan dengan segala jujur hati kita. Ya, di saat kita sudah membuka hati kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus membawa kita kepada ketaatan, dan Roh Kudus memberikan kita satu ketaatan. Siap kalau Roh Kudus tidak memberikan kita ketaatan dalam diri kita, apa yang kita bisa taati? Sudah berulang saya katakan ya seperti Lot. Ya, Lot ini saudara ya, gambaran kehidupan yang sama sekali tidak ada Roh Kudus. Ya saudara ya, dia orang benar, tapi mau bertahan bagaimana sebagai orang benar kalau tidak ada Roh Kudus? Akhirnya dia tidak akan bisa. Makanya saya ulangi lagi betapa pentingnya kita harus menjadi kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, ketaatan itu adalah hal yang paling berat buat kita. Dan tidak akan mungkin. Adapun kalau kita paksakan dikatakan taat, mungkin baru hanya sungkan, saudara. Sungkan itu bukan ketaatan, saudara. Belum ketaatan. Banyak sungkan sama pendeta. Lain kali kalau tidak ada pendeta, bukan taat lagi, saudara. Siap kalau namanya orang taat, saudara ya. Ya, dia tidak memandang siapa-siapa, saudara, tetapi memandang kepada Tuhan. Tuhan tolong kita di hari-hari ini, saudara. Saya katakan seperti Lot. Ya, apa yang bisa ditaati oleh Lot? Sampai dilarang menoleh, saudara, dilarang istrinya, saudara. Tetap menoleh. Sulit untuk taat, saudara. Orang yang belum penuh dengan Roh Kudus. Ya, sebab sudah berulang ini saya jelaskan kepada jemaat bahwa hanya Roh Kudus ini akan membawa kita semakin hari semakin meningkat di dalam ketaatan. Ya, semakin meningkat dalam ketaatan seperti Abraham. Seperti Abraham, saudara ya. Abraham ini adalah gambaran kehidupan. Ya, di mana diberi ketaatan oleh Roh Kudus dalam diri. Sampai mentaati perintah Tuhan ini, saudara. Ya, saudara, tidak ada yang berat. Jadi orang itu kalau sudah ada dalam pengaruh Roh Kudus, tidak ada yang berat untuk dilakukan, saudara. Tidak ada. Ya, selalu saya katakan, akan selalu terasa enak dan ringan. Itu bukti Roh Kudus memimpin kita dalam ketaatan. Tapi kalau masih berat, kalau masih kita tersiksa, saudara, kalau masih kita terpaksa-paksa seperti Lot, dipaksa-paksa baru bisa, itu belum pengaruh Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa meraba diri kita hari-hari ini, saudara. Berapa jauh kita dipimpin oleh Roh. Ya, sebagaimana apa yang saya jelaskan tadi malam. Dipimpin oleh Roh, itulah anak-anak Allah. Dan Roh itu, Roh Kudus itu memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dan di saat kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh kebenaran, mentaati setiap kebenaran firman, masa pertolongan Tuhan tidak ada? Masa pengangkatan Tuhan tidak ada? Tetap akan ada pengangkatan Tuhan. Tuhan tolong kita di hari-hari ini, saudara ya. Sehingga saudara, saya katakan sekali lagi, yang kita incar dalam ibadah pelayanan kita, ya, saya bukan berarti saya melarang saudara berdoa untuk diberkati, silakan.
tetapi masih mau berdoa bagaimana. Rindu bagaimana untuk diberkati, atau bagaimana kita menginginkan satu pertolongan Tuhan menjadi nyata. Sebelum ini ada dalam diri kita. Tidak bisa kita berharap banyak. Ya, tidak bisa kita berharap banyak, saudara. Tetapi jika kita sudah seperti perempuan ini, membawa kehidupan kita untuk taat, saudara, membuka hati kepada Roh Kudus. Ya, sebab taat ini kalau bukan pengaruh Roh Kudus, mau taat bagaimana, saudara? Saya sudah ulang-ulang tentang istrinya Lot sekeluarga. Ya, saudara. Raja Saul juga, saudara. Saat Roh Kudus sudah tidak ada, ya, mau apa lagi, saudara? Mau apa lagi, saudara? Tidak ada yang bisa ditaati. Ya. Satu saat Saul itu disuruh menunggu pada hari, saudara, ditentukan harinya. Tetapi Saul yang sudah tidak penuh dengan Roh Kudus ini, saudara, tidak bisa sabar, tidak bisa menunggu. Sebenarnya mungkin selisih bukan jam saja, saudara, mungkin menit. Tapi dia sudah melakukan satu perbuatan, yaitu berani memimpin ibadah padahal dia bukan imam, saudara. Begitu Samuel muncul, saudara, Samuel mengatakan, perbuatanmu bodoh. Nah ini, saudara, Saul itu, saudara, saya katakan setelah Roh Kudus sudah tidak ada. Ya. Pengaruh daging membawa dia kepada ketidaktaatan. Roh daging itu membawa dia kepada ketidaktaatan, semakin meningkat. Akhirnya, saudara, perkara kecil saja untuk ditaati, sudah tidak bisa. Coba menunggu. Itu pun belum sampai malam, memang sudah sore. Tapi janjinya Samuel akan datang pada hari itu. Tapi akhirnya Saul tidak sabar, saudara. Dia kata, ayo bawa semua itu, domba-domba, kita ibadah saja. Tidak usah Samuel lagi. Saya raja kok. Nah ini, saudara. Dan Samuel datang. Samuel katakan, perbuatanmu bodoh. Ya, saudara. Sekalipun Saul mengemukakan alasan ini, alasan itu, saudara. Mau alasan apa kalau namanya sudah tidak taat, saudara? Tidak ada itu, saudara. Yang namanya tidak taat, saudara. Satu saat, saudara, Tuhan menilai itu sudah keterlaluan. Seperti Saul. Tuhan katakan kepada Saul, ya, bahwa ketidaktaatan itu, tidak memperhatikan firman itu, sama dengan penyembahan berhala, najis, kotor, ya, jahat, saudaranya, di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita di hari-hari ini, saudara. Saya kembali lagi, saudara. Ayo, di dalam ketaatan, di dalam memegang jumbai jubah, percayalah, di dalam ketaatan itu ada mujizat. Namun kita harus koreksi ketaatan itu. Apakah ketaatan itu betul-betul dalam pengaruh Roh Kudus? Sebab kalau ketaatan itu belum dalam pengaruh Roh Kudus, saudara, dengarkan, belum menjamah-jumbai jubah ini, saudara. Sebab nanti, saudara, ya, kita sudah berada dalam ketaatan, ya, seperti menjamah-jumbai jubah. Kalau ketaatan itu benar-benar sudah dalam pengaruh Roh Kudus. Dan apa buktinya? Ketaatan kita sudah dalam pengaruh Roh Kudus, saudara. Ya, sekali lagi kita membaca Matius pasal 11 ayat 31, ya. Matius 11 ayat 31. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi satu saat ketaatan itu bagaikan seekor lembu berada di dalam kuk. Ya, saudara tahu betapa tersiksanya yang namanya lembu berada di dalam kuk. Tetapi ini dibawa kepada satu
pandangan yang rohani. Anak Tuhan dalam ketaatan sudah berada dalam kuk, tidak kemana-mana lagi. Dia dengan rela, semua dia ikhlaskan, semua dia relakan demi Tuhan. Ya saudara, orang itu kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, semua akan kita ikhlaskan, semua kita akan relakan. Ya, kita saja gereja pertama, ya hampir semua penuh Roh Kudus. Mungkin yang tidak penuh Roh Kudus hanya 1-2. Ya, hanya Ananias dan Sapira yang tidak penuh dengan Roh Kudus, saudara ya. Makanya saudara ya, dalam melakukan firman dia lihat orang berkorban, dia ingin juga taat ikut-ikutan, saudara ya. Belum dalam pengaruh Roh Kudus. Akhirnya dalam ketaatan itu bukan taat, tetapi dalam melakukan firman ada kebohongan. Nah, jadi seorang saudara yang mentaati Tuhan, saudara ya, yang belum dalam pengaruh Roh Kudus, akhirnya merasa diri bahwa dia sudah benar, padahal salah. Tidak kebenaran. Sebab yang namanya ketaatan itu adalah kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Dan orang yang bisa mengalami ini hanya orang dalam pengaruh Roh Kudus. Bukti kita berada dalam pengaruh Roh Kudus, ya, menarik kuk, menanggung kuk itu, saudara, sama dengan kita dalam ketaatan praktek firman, enak dan ringan. Nah ini saudara, kalau ini sudah dimiliki oleh anak-anak Tuhan, kenapa mujizat tidak ada? Kenapa pertolongan Tuhan tidak ada? Pasti ada. Ayo saya. Seperti nikah kita mau melihat mujizat. Kalau kita suami istri, saudara ya, belum kita bisa mengikhlaskan, belum kita bisa merelakan, saudara ya, diri kita untuk sebagai seorang istri dipimpin oleh Roh Kudus dalam kebenaran. Seperti tadi malam. Sebagai seorang suami dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenaran, saudara. Saya katakan, saudara, ya, jangan pikir itu saudara, ya, kita berada dalam ketaatan. Tapi begitu kita sudah memiliki ini, ya, nikah kita Tuhan akan mempertanggungjawabkan. Nikah ini akan berada di dalam perhitungan Tuhan. Tuhan akan perhitungkan hidup kita di dunia menjalani nikah. Berapapun lamanya Tuhan izinkan kita bersama istri suami di bumi ini, semua sudah berada dalam pengaturan dan pertanggungjawaban Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Seperti nikahnya Abraham. Sebab dalam nikahnya Abraham ada ketaatan, baik Abraham maupun Sarah. Sehingga nikah ini, saudara, betapa sangat luar biasa. Ya, saya sudah katakan tadi malam, saudara, kita melihat Abraham sudah diberkati dengan berkat-berkat secara, tapi masih kecil, saudara. Berkat yang tidak bisa diukur besar nilainya, berapa nilainya adalah ketika nikahnya diuji dengan hal yang tidak kudus. Ketika rongrongan kuasa kegelapan hendak menghancurkan kekudusan nikah Abraham dengan Sarah, Tuhan turun tangan. Dan ini tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia. Sehingga saya mau katakan kekudusan nikah itu, saudara, di atas dari segala-galanya. Andaikan, saudara, ya, kita memiliki ini dan itu, tapi nikah kita tidak kudus, nikah kita tidak suci, saya katakan, saudara, ya, apa artinya? Tuhan tolong kita, saudara. Saya kembali lagi, saudara. Ya, kita mau melihat diri kita, berapa kuatnya kita dalam ketaatan, atau berapa, ya,
seberapa jauh kita sudah meningkat dalam ketaatan. Nah, yaitu semakin terasa enaknya dan ringannya praktek firman yang kita lakukan. Praktek firman. Seperti Abraham, saudara. Jadi Abraham itu semakin menikmati itu namanya berada dalam kuk. Sehingga pada saat diberikan firman, persembahkan Ishak di atas gunung. Abraham menikmati perjalanan ketaatan ini. Berjalan 3 hari 3 malam. Dan kata 3 hari 3 malam sama dengan menyatu dengan kematian Yesus. Memandang kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Roh Kudus menolong kita untuk kita memandang kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Sehingga jika kita menderita secara daging, kita akan menganggapnya hanya penderitaan ringan. Dan betul, saudara. Jika kita terasa sakit dalam soal ketaatan, saudara, ayo kita pandang kepada Yesus. Penderitaan Yesus secara jasmani menurut suratan Petrus. Tapi terkadang, saudara, karena memang tidak ada Roh Kudus menolong kita untuk memandang ke situ. Kita hanya memandang masalah, kita hanya memandang penderitaan, saudara, dan akhirnya kita tawar hati. Sehingga kita tidak memiliki lagi rela ikhlas dalam semua. Enak dan ringan dalam praktek firman itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada enak dan ringan dalam praktek firman sama dengan tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus dalam praktek itu. Ayo, ketaatan kita hari-hari ini dalam apapun, dalam bidang apapun, saudara. Saya katakan, semakin kita terasa enak dan ringan, berarti ketaatan kita semakin, saudaranya, semakin akan menarik sejumlah kuasa dan kekuatan di dalam dirinya Tuhan dalam segala masalah kita. Dalam segala masalah kita. Ayo, masalah apa yang kita hadapi hari-hari ini? Jangan kita hadapi sendiri. Mari kita beri kesempatan kuasa dan kekuatan dalam dirinya Tuhan mengalir untuk menyelesaikan masalah itu, saudara. Dan biar masalah selesai bukan karena kita. Masalah bukan selesai karena uang, karena kedudukan, karena kepintaran. Tapi masalah selesai karena kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Mengalir. Dalam nikah kita, dalam anak kita, dalam semua. Dalam ekonomi kita, dalam semua, saudara. Sehingga apapun yang sudah terlanjur buruk, saudara, akan diangkat oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan, saudara. Tergantung, saudara, bagaimana perjalanan ketaatan ini dalam hidup kita. Apakah kita sudah bagaikan lembu dalam kuk, tidak kemana-mana lagi, dan menarik kuk itu, menarik kuk itu, saudara. Memikul kuk itu, saudara. Enak dan ringan. Jika ini sudah dimiliki, sudah sama dengan kita menjama jumbai jubah. Sudah sama dengan kita menjama jumbai jubah. Ya, saudara. Pastikan satu saat yang buruk itu akan diubah. Pastikan, saudara, hal-hal yang selama ini menekan dan menyiksa kita, Tuhan akan ubah semua. Boleh saja terjadi hal-hal yang menekan kita. Tapi kita syukur, kita masih punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Seperti sore hari ini kepada saudara-saudara yang ada dalam ruangan ini. Maupun yang beribadah secara online. Waktu datang kepada Tuhan. Ayo kita mau jujur.
Kita mau buka hati kita, saudara, menyembah kepada Tuhan. Saya sampaikan firman ini, kita mau datang kepada Tuhan. Sebuah lagu kembali kita menyanyikan, beriku hati untuk menyembahmu. Dan mari saudara, yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa berlutut silakan duduk, tetapi kita menyembah Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu. Dan mari kita mengambil tempat, mengambil sikap, terutama sikap hati, menyembah Tuhan, saudara, dalam beberapa saat. Beriku hati untuk menyembah. Haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati. Beriku hati untuk mentaatimu, untuk mentaatimu. Beriku hati. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Beriku hati. Hati untuk menyembah. Biar malam ini saudara, kita membuka hati kepada Roh Kudus, agar Dia bisa memberikan kita hati yang taat, sehingga saudara, dalam kita melakukan dan mentaati firman, kita sudah bagaikan perempuan yang menjama-jumpai jubah. Menjama-jumpai jubahnya Tuhan. Melihat, merasakan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan itu akan terjadi. Haleluya. Ya, datang mengurapimu. Dengan sungguh-sungguh, beriku hati. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah. Beriku. Sekali lagi saya tekankan, biar kita terbuka hati kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membawa kita pada satu ketaatan. Bagaikan seorang wanita yang mengurapi Tuhan, saudara, di kakinya. Bagaikan perempuan yang sakit pendarahan ini ditolong Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati. Haleluya. 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 Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati, haleluya, untuk
hatimu. Liku hati, Liku hati oh haleluya. untuk menyembah. Liku hati, Liku hati untuk mentaatimu. untuk mentaati. Sampai kita merasa enak dan ringan. Haleluya. Dalam ketaatan kepada Tuhan hari-hari ini. Oh, haleluya. Haleluya. Seperti wanita yang datang mengundang. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembahkan Yesus. Terima kasih Kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus setia.
Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, Dia sahabat kita. Dalam segala susah, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur, selalu menghiburku. Haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara, kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat dalam arti Dia memahami tentang hidup kita. Dalam segala susahku selalu menghibur, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, haleluya, bahasa yang paling terindah, bahasa yang paling luar biasa dalam diri kita, yaitu bahasa air mata kita. Haleluya. Badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sambil kita angkat tangan kita menyembah Tuhan lewat lagu. Tuhan Yesus setia. Biar malam ini saudara
kita memandang kepada Dia. Dialah satu pribadi yang setia, akan menemani kita dalam apapun yang kita hadapi, saudara. Dia siap. Haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bahasa yang paling terindah bagi Dia di saat kita meneteskan air mata, menyembah, mengagungkan Dia. Haleluya. Tuhan Yesus. Kita turun tangan, saudara. Kita bersenandung pada pujian ini. Haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari jangan kita pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Dia selalu setia, dan Dia ingin menjadi sahabat dalam segala penderitaan, dalam segala susah, dalam segala duka, dalam segala apapun, sampai kepada kita berada dalam keadaan yang buruk bagaimanapun, saudara, seperti apa yang kita dengarkan malam ini. Mari kita mau datang, saudara, ya, kepada Tuhan. Haleluya. Dengan segala keburukan-keburukan itu, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Malam ini saya menantang saudara yang menyembah Tuhan. Ada masalah, ada beban, ada pergumulan, ada sesuatu yang buruk. Haleluya. Malam ini, percayakah kita bahwa Dia mampu menolong? Dia yang setia itu mampu, Tuhan, saudara sekalian, memperdulikan saudara dan saya. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh hati kita membuka hati kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Dengan kembali mengangkat tangan, saudara, ayo sembah Tuhan sejenak. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia pribadi yang memahami segala bahasa doa kita, terutama bahasa air mata kita. Haleluya. Air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus setia. Dia akan membuktikan kesetiaannya di tengah amukan gelombang dan badai yang kita hadapi. Dia mampu menghentikan gelombang-gelombang itu, saudara.
Dia dapat mengakhiri semua yang buruk bisa menjadi baik. Mari kita sembah Dia, saudara. Kita agungkan pribadi ini dalam hidup kita. Haleluya. Bahasa. Haleluya. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Haleluya, haleluya. Lagi sekali dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahmu, selalu menghiburku. Dia mengerti, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, tetesan air mata waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan, turun tangan. Inilah kami Tuhan dalam suasana penyembahan malam ini. Baik yang ada di sini maupun yang menyembah Engkau lewat ibadah online pada saat ini Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu, membuka hati kami, merindukan Engkau Tuhan, membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Sebab kami tahu bahwa hanya Engkau yang mampu melakukan satu keajaiban. Ketika kuasa dan kekuatan dari dalam diri-Mu keluar kepada kami Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang tidak akan mungkin. Tuhan, kami menghadap Engkau dengan berbagai keadaan mungkin dalam diri kami. Apakah itu nikah, apakah itu keluarga, anak dan sebagainya. Apakah itu masalah ekonomi dan lain-lain. Masalah-masalah yang lain sampai kepada masalah pelayanan pekerjaan-Mu. Malam ini Tuhan kami menyembah Engkau. Kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, haleluya. Hanya Engkau yang mampu melakukan satu keajaiban dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah sempat mengoreksi kami malam ini. Tuhan, untuk kami mendapatkan pertolongan. Mari Tuhan tolong kami bahwa kami mau jujur di hadapan hadirat-Mu. Jika hari-hari ini Tuhan ada ketidaktaatan kami kepada Engkau, ada ketaatan yang belum Tuhan berada dalam pengaruh Roh Kudus. Tuhan tolong kami, ampuni kami Tuhan, dan biarlah ke depan kami boleh berada seperti perempuan menjama jumbai jubah ini. Demikian juga hari-hari ini Tuhan, kami sebagai gereja-Mu harus berada dalam ketaatan, dalam pengaruh Roh Kudus, sampai kami dapat melihat aliran kuasa Tuhan, aliran kekuatan kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap masalah-masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih setiap kehidupan yang menyembah-Mu malam ini, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Setiap masalah dalam kehidupan kami, kami yakin bahwa Engkau mampu. Tuhan, haleluya, menolong kami. Engkau mampu menyelesaikan. Engkau mampu menghentikan semua. Seperti Engkau menghentikan gelombang laut bagi murid-murid-Mu. Kami demikian juga dengan kehidupan kami. Bahkan Tuhan, seperti Engkau sudah menolong perempuan ini, Engkau menghentikan tekanan yang berat, masalah yang berat. Demikianlah juga hidup kami pada malam ini Tuhan. Hamba yakin seberapa kehidupan yang menyembah-Mu, tidak mustahil malam ini Tuhan menjadi malam mujizat bagi kami. Bahwa Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam diri kami. Tuhan menyatakan suatu pertolongan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, mulai dari sakit penyakit yang kami hadapi, kami yakin bahwa Engkau mampu menolong. Seperti perempuan ini Engkau tolong. Tuhan, haleluya, sekalipun mungkin secara dokter, secara manusia tidak ada kesembuhan bagi kami, tapi kami yakin di dalam Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil. Bahwa Tuhan melepaskan bagi semua yang sakit Tuhan. Mungkin yang ada pada malam ini beribadah dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, dan Tuhan di dalam nama Yesus menjadi sembuh. Tuhan dipuji, dimuliakan. Bahkan Tuhan, yang Tuhan menghadapi segala masalah, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih. Dan itulah menjadi harapan kami dalam penyembahan ini Tuhan. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan, baik yang ada di sini maupun yang beribadah secara online. Dan malam ini kami kembali berdoa syafaat untuk pekerjaan-Mu, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong dan memberkati Tuhan. Penggembalaan dalam sidang jemaat-Mu Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu. Kiranya sidang jemaat ini yang telah Engkau beli dengan darah-Mu, mulai dari anak-anak
anak-anak yang paling kecil, kaum muda, remaja, nikah, rumah tangga, siapapun dalam sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua bawa ke depan Tuhan. Kami menjadi sidang jemaat yang semakin akan dituntun menjadi domba-domba-Mu. Dituntun dalam penggembalaan, dituntun kepada rumput yang hijau, dituntun masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Untuk itu kami berdoa buat mereka semua, buat seluruh sidang jemaat-Mu. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang telah jauh dari Tuhan panggillah mereka kembali, yang telah jatuh dalam dosa Engkau angkat mereka, yang dalam kesuaman rohani bangkitkan mereka. Ke depan kami bangkit untuk mengasihi Tuhan, bangkit untuk mendekatkan diri kepada Engkau, bangkit untuk setia kepada Tuhan, setia beribadah, bahkan sampai setia melayani-Mu Tuhan. Ini harapan kami untuk seluruh sidang jemaat-Mu, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Malam ini kami kembali berdoa buat ibadah dalam penggembalaan hari-hari ini Tuhan semakin memberkati. Berkati ibadah kami dengan urapan Roh Kudus, berkati ibadah kami dengan kehadiran-Mu sebagai imam besar, berkati ibadah kami dengan pengungkapan firman-Mu yang menjadi kebutuhan di dalam penggembalaan ini Tuhan. Terima kasih, dan juga kembali mendoakan Tuhan seluruh Tuhan, haleluya, sidang jemaat-Mu, kaum muda yang saat ini berada di perantauan. Kiranya Tuhan tolong mereka semua, jaga lindungi mereka, bawa mereka untuk tetap setia dalam ibadah, sekalipun mungkin mereka beribadah secara online. Tetapi Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesungguhan dan kerinduan hati untuk mereka tidak terpisah Tuhan, haleluya, dari ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan tolong mereka semua. Jaga lindungi mereka, terutama kaum muda kami dalam menuntut ilmu, berkati sehingga mereka dapat berhasil. Dan juga tetap mendoakan mereka supaya tetap menjadi orang muda yang kuat, mampu hidup kudus, mampu hidup benar, dan menjadi orang muda yang tetap Tuhan kuat, tidak terbawa-bawa dalam segala pengaruh yang buruk. Juga anak-anak muda kami yang masih bersama dengan kami di Wawondulah, Tuhan, Engkau juga tolong dengan pertolongan yang sama. Berkati mereka dalam pendidikan, dan Tuhan kiranya dapat sukses dan Tuhan dipermuliakan. Jaga lindungi mereka dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Tuhan, Kau tetap menjadikan mereka orang muda yang kuat, mampu hidup kudus, mampu hidup benar, menjadi orang muda yang tidak terbawa-bawa dalam segala pengaruh yang buruk di hari-hari ini. Terima kasih. Demikianlah doa dan harapan kami. Mendoakan kaum muda kami hari-hari ini yang sudah tidak sekolah dan sementara mencari lowongan pekerjaan, kiranya Tuhan tolong pertemukan mereka dengan lowongan untuk bisa bekerja. Bahkan yang sudah Tuhan bekerja tetapi habis kontrak, bahkan jemaat-Mu yang habis kontrak, kami berdoa kiranya Tuhan tolong mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka untuk dapat bekerja lagi, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kembali saat ini kami mendoakan Tuhan buat pembangunan gereja yang sementara berjalan di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong apa yang Tuhan sudah mulaikan dan apa yang Tuhan sudah kerjakan, sementara kerjakan. Dan kami yakin bahwa Engkau akan bekerja terus sampai pembangunan gereja ini akan selesai dengan baik. Dan Engkau yang dipuji dan dipermuliakan. Kami hanya mengembalikan dalam tangan Tuhan. Sebagai pemilik pekerjaan ini akan tetap menolong dan memberkati dalam semua. Terima kasih. Demikianlah doa dan harapan kami. Menyerahkan semua pekerjamu dalam tempat ini di hari-hari ini. Dan juga kami kembali mendoakan beberapa sidang jemaat-Mu dalam pemulihan, bahkan dalam keadaan sakit. Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi beberapa kami membutuhkan pemulihan tentang sakit penyakit, mulai dari hamba-Mu sebagai gembala, Ibu Gembala, Bapak Lazarus, Ibu Lazarus juga. Tuhan, kami berdoa juga Bapak Hadi, Tuhan kiranya Tuhan tolong dalam tentang sakit penyakit, juga anak Jessica yang juga mengalami gangguan sakit penyakit. Tetapi Tuhan, apapun Tuhan penjelasan dari dokter, tetap kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mampu menolong kami, memulihkan kami, sehingga satu saat kami memiliki kesehatan yang Tuhan sempurna untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa melayani Engkau. Segala sakit penyakit, segala Tuhan, haleluya, oh Tuhan, pengaruh sakit penyakit membuat kami terkadang terhalang melayani, terhalang beribadah. Tuhan, patahkan, hancurkan semua dengan kuasa darah-Mu dan pulihkan kami untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Lain-lainnya tidak sempat kami sebut nama mereka dalam keadaan sakit. Tuhan tolong dan Tuhan jamah mereka. Terima kasih. Dan malam ini Tuhan, kami kembali juga berdoa Tuhan, haleluya, bagi Tuhan beberapa sidang jemaat-Mu yang saat ini tidak berada di Wawondulah, berada di tempat yang lain saat ini Tuhan, dalam sesuatu urusan keluarga dan lain-lain Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap
tergembala, mereka tetap beribadah, dan Tuhan tetap tolong mereka. Dan jika punya rencana untuk kembali, Tuhan jaga lindungi mereka. Tibakan dengan selamat, Tuhan dipuji dimuliakan, buka jalan, dan Engkau dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih. Malam ini juga kami tak lupa membawa dalam tangan-Mu segala rencana pekerjaan Tuhan ke depan. Perayaan-perayaan Natal di tahun ini kami sudah mendoakan kiranya Tuhan akan tolong. Dan Tuhan, perayaan Natal yang telah dijadwalkan di berbagai tempat, secara khusus di dalam kami di Luwu Timur di tempat ini Tuhan. Di daerah kami kiranya Tuhan tolong. Bahkan beberapa tempat di mana hamba-Mu telah dijadwalkan untuk melayani. Berikan firman-Mu, berikan pembukaan firman-Mu di hari-hari ini. Tuhan, terima kasih. Sampai pun kepada Natal kami di tempat ini, jika Tuhan izinkan tanggal 20, Tuhan akan tolong. Terima kasih, demikianlah doa kami, harapan kami kepadamu. Dan malam ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami bawa di dalam tangan-Mu pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami. Berbagai gejolak terjadi di tengah-tengah bangsa ini, tapi kami yakin sebagai orang yang percaya kepadamu, kami mengangkat doa, ulurkan tangan-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini dapat tertolong, dapat Tuhan teratasi semua masalah, sehingga negara ini tetap aman dan baik. Di dalamnya kami bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami yang ada sekarang ini, kiranya Tuhan tolong menegakkan keadilan, kebenaran, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Mendoakan daerah di mana kami ada, daerah Wawondulah, Kecamatan Luwu Timur ini kami serahkan dalam tangan-Mu, jaga lindungi. Tuhan, dari rencana-rencana jahat dari orang yang tidak bertanggung jawab, hancurkan, patahkan semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah dalam daerah ini tetap ada perlindungan Tuhan, tetap ada damai, aman. Di dalamnya kami bisa bebas beribadah kepadamu. Berkati pemerintahan di daerah ini Tuhan, dan Engkau dipuji, dimuliakan Bapa. Terima kasih, serta kembali mendoakan juga buat perusahaan PT Pale bersama dengan kontraktornya di daerah ini Tuhan. Berapa banyak umat-Mu di dalamnya bekerja Tuhan, berkati perusahaan ini berjalan dengan baik. Umat-Mu dapat menikmati berkat Tuhan. Bahkan juga mendoakan sidang jemaat-Mu yang tidak bekerja di perusahaan, apapun pekerjaan mereka setiap hari dalam segala usaha. Sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, turunkanlah berkat-Mu atas segala usaha dan pekerjaan itu. Dan Engkau dipuji dan dimuliakan Bapa. Inilah doa kami dan harapan kami kepada Engkau, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami percaya tidak ada satupun kami yang telah berada dalam ibadah ini Tuhan tidak diberkati, tapi semua kami sudah diberkati. Saatnya sebentar umat-Mu dalam tempat ini akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga lindungi, tutup dengan darah-Mu, tibakan dengan saya selamat Tuhan, dipuji dimuliakan. Bahkan semua yang beribadah dimanapun mereka berada saat ini, jaga lindungi kami semua. Terima kasih. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persetujuan dalam Roh Allah menyertai kita mulai pada malam ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sedikit penyampaian, karena jika Tuhan izinkan tukang yang akan mengerjakan profil di atas, ya besok jika Tuhan